Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Kita luruskan niat dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada hari ini. Hadirin pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering mendapatkan pro dan kontra, yang dijadikan alat untuk menyesatkan, menyalahkan, bahkan menganggap sesat orang yang tidak sependapat dengan apa yang dia fahami. Hadis ini adalah hadis kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini sering disalahartikan, disalahfahami. Mereka dengan serta-merta dengan menggunakan hadis ini menyalahkan, membid'ahkan, bahkan menganggap sesat orang yang tidak sependapat dengan yang mereka fahami. Mereka sederhana sekali memaknai, mengambil makna, seterusnya memberikan satu kesimpulan yang kesimpulan itu memiliki efek menyesatkan orang yang tidak sepaham dengannya. Hadis itu mereka terjemah kullu bid'atin dalalah dengan semua bid'ah itu sesat. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang hadis ini, agar kita nantinya setelah memahami hadis ini kita bisa lebih luas wawasan kita, lebih siap menerima untuk berbagai pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita, sehingga kita lebih luas di dalam melaksanakan agama ini. Kullu bid'atin dalalah mereka artikan setiap yang bid'ah itu sesat. Perlu kita ketahui bersama, di situ ada lafadz kullu, ada lafadz bid'ah, ada lafadz sesat. Yang perlu kita garis bawahi adalah bid'ah. Kata bid'ah ini perlu kita fahami terlebih dahulu agar nantinya sebagai pijakan kita untuk memahami lebih dalam terkait dengan hadis tersebut. Bid'ah menurut ulama sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitabnya Sharihul Bayan fi Raddi ala man khalafal Quran jilid 1, beliau menyatakan yang namanya bid'ah, al-bid'ah lughatan menurut bahasa adalah ma'uhdisa ala sesuatu yang tidak ada contohnya pada era sebelumnya. Sesuatu yang tidak terdapat percontohan atau tidak ada hal yang pernah dilakukan pada era-era sebelumnya. Ini secara bahasa. Ma uhdisa ala ghairi misalin sabiq. Jadi ma uhdisa segala sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada contoh. Ini secara bahasa. Selanjutnya secara syara, al muhdas alladzi lam yanussa alaihil Qur'an wala jaa'a minas sunnah. Jadi segala sesuatu muhdas, segala yang diada-adakan yang tidak ada nas yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah dalam al-hadis. Sehingga perkara-perkara yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an, yang tidak termaktub dalam hadis, ini masuk kategori bid'ah. Selanjutnya kita fahami, kalau kita fahami seperti itu, setiap yang bid'ah itu sesat, berarti setiap yang tidak ada nas dari Al-Quran secara sharih,
maupun tidak ada nas yang sharih dari al-hadis, maka perkara itu masuk kategori bid'ah. Kita ambil contoh sesuatu yang tidak ada nas secara sharih termaktub dalam Al-Quran atau hadis, diantaranya adalah perkara-perkara yang dilakukan, amaliyah-amaliyah yang dilakukan khususnya kepada kaum muslimin an-Nahdliyin. Di antaranya adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini tidak ada nas secara sharih terkait dengan Maulid Nabi. Terkait dengan tahlil, doa terhadap orang-orang yang sudah meninggal, yang 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, bahkan 1000 hari. Ini tradisi-tradisi yang secara sharih nas Al-Quran dan As-Sunnahnya tidak ada. Begitu pula peringatan-peringatan yang berbau peringatan, semua yang berbau peringatan kalau mengacu sama hal ini semua masuk kategori bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Namun perlu kita garis bawahi, ma'asyiral hadirin, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, ini yang dijadikan alat oleh mereka yang senang membid'ahkan orang lain, sering menyesatkan orang lain menggunakan dalil ini. Mereka mengatakan setiap yang tidak ada nas Al-Qur'annya, yang tidak ada nas hadisnya secara sharih, ini langsung masuk kategori bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Semua yang tidak ada langsung di counter, langsung dibabat habis kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bahkan bukan sebagian, mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini khususnya mereka mengikuti petunjuk daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka kaum Nahdliyin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin tahunan. Ini menurut orang yang tidak paham terhadap kullu bid'atin dhalalah ini langsung dianggap sesat, langsung dianggap keliru. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita berusaha untuk memahami secara detail agar hadis ini tidak salah arah. Sehingga kalau salah arah ini sangat memungkinkan untuk menyalahkan orang lain. Cenderung untuk menganggap orang lain itu keliru, bahkan menyimpang, bahkan masuk kategori sesat. Padahal selanjutnya hadis tersebut wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat akan berefek masuk neraka. Oleh karena itu saya akan jelaskan secara rinci, secara detail agar kita lebih mudah memahami situasi-situasi atau ihdas, perkara-perkara yang baru yang tidak ada nas secara sharih dari Al-Quran dan nas secara sharih dari Al-Hadis. Ini kita bisa mensikapi secara bijak, mensikapi sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah melalui pemahaman-pemahaman ulama-ulama salaf, melalui pemahaman-pemahaman dari para ulama yang memang kompeten memahami hadis tersebut. Perlu kita ketahui, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, di dalam kita memahami teks Al-Quran, nas Al-Quran maupun nas dari Al-Hadis, ini tidak lepas dari keahlian para pakar, orang yang memang berkompeten untuk memberikan komentar-komentar terhadap teks ayat atau teks hadis. Bahkan secara khusus seorang ulama menyatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah, ya, Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, beliau menyatakan al-hadis mudillatun. Hadis itu mudillah, menyesatkan bagi mereka yang tidak memahami kandungan makna daripada hadis itu sendiri. Illa lil fuqaha, kecuali bagi orang-orang yang faqih, orang-orang yang memang benar-benar mendalami, memahami kandungan makna daripada hadis tersebut. Ini ada satu riwayat terkait dengan
bagaimana kita mensikapi teks-teks hadis. Seorang ulama namanya Al-A'mash. Al-A'mash ini seorang pakar hadis. Beliau sangat luar biasa dalam bidang hadis, perawi hadis juga. Suatu ketika beliau mengadakan majelis, ada satu majelis. Beliau yang memberikan kajian. Suatu ketika ada fa'ata rajulun, seseorang datang kepada beliau, fasa'alahu, kemudian bertanya kepada beliau satu perkara, apa sikap dari seorang Al-A'mash ini? Falam yujib, dia tidak menjawab apa yang ditanya oleh seseorang tersebut mengenai kandungan daripada sebuah hadis atau meminta fatwa tentang hukum. Ternyata beliau melihat fanadhara ila jambaihi, beliau melihat di sekitar yang hadir pada saat itu, ternyata faida Abu Hanifah. Ternyata di situ ada Imam Abu Hanifah, seorang ulama fikih ternama, pendiri mazhab Hanafi. Kemudian seorang Al-A'mash ini menyampaikan, tolong jenengan yang jawab, Anda yang jawab persoalan ini. Kemudian Abu Hanifah memberikan jawaban, penjelasan. Setelah itu apa kata Al-A'mash? Min aina anta? Dari mana pendapat sampean ini? Rujukannya dari mana? Ternyata beliau menyampaikan dari hadis, minal hadis alladhi haddas tanah, dari hadis yang jenengan jelaskan kepada kami. Jadi Abu Hanifah ini memberikan satu produk hukum, istimbat hukum dari hadis yang diberikan oleh Al-A'mash kepada beliau. Al-A'mash seorang pakar hadis, Abu Hanifah seorang pakar hukum, pakar fikih. Sehingga masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Al-A'mash tidak berani untuk memproduksi hukum, untuk menyampaikan fatwa tentang hukum. Beliau serahkan kepada yang lebih ahli, yaitu Abu Hanifah yang saat itu mendengarkan majelis beliau. Ini ma'asyiral hadirin. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Syekh Al-A'mash ini menyampaikan, nahnu soyadilah, kami ini adalah apoteker, antumul atibba, kami ini adalah apoteker yang meracik obat, sampean dokternya. Jadi ulama hadis ini sebagai orang-orang yang siap menyiapkan obat-obatannya, yang memberikan terapi adalah dokternya, yaitu fuqaha. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Selanjutnya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Al-A'mash seorang ulama hadis ternama, beliau tidak berani menyampaikan fatwa meskipun beliau banyak tahu tentang hadis, akan tetapi keahlian untuk istimbat hukum ini beliau tidak semumpuni Imam Abu Hanifah atau ulama fikih. Ini salah satu akhlak yang bisa kita teladani. Tidak sembarang kita bisa mengambil istimbat dari sebuah hadis langsung kita tentukan hukumnya, karena kapasitas keilmuan kita masih belum mumpuni, belum mencukupi. Tentunya ini merupakan koreksi buat kita bersama. Seorang ulama hadis ternama yang begitu luar biasa dalam hadis, pakar dalam bidang hadis, ketika berhadapan dengan istimbat hukum, beliau pasrah kepada ahlinya. Ini sangat luar biasa. Statement beliau sangat luar biasa. Nahnu soyadilah, kami adalah apoteker-apoteker.
Oh antumul fuqaha. Anda ini orang-orang ahli fikih ini masuk kategori dokter-dokternya. Sekarang mohon maaf, ma'asyiral hadirin jamaah, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, banyak sekarang apoteker-apoteker yang mengambil profesi dokter. Dia tahu obat, dia mengerti obat, tapi ketika berhadapan dengan penyakit-penyakit dia tidak paham. Yang paham tentang penyakit dan penggunaan obat itu adalah seorang dokter yang memang dididik khusus untuk mempelajari obat dan sekaligus kegunaannya. Ini banyak sekarang orang-orang yang baru tahu hadis 1, 2, 10, 100, 200. Mungkin dia banyak hafal hadis, tapi kemampuan dia untuk istinbat hukum masih perlu dipertanggungjawabkan, masih perlu dipertanyakan kemampuan untuk istinbatnya. Bukan hanya sekedar hafal hadis 1, 2, 100, 200, 1000, 2000, bukan itu aja. Akan tetapi kemampuan ulama fikih ini yang bisa mengambil atau memproduksi hukum ini harus memang benar-benar memiliki kecerdasan khusus yang memang memiliki keahlian khusus untuk melakukan istinbat atau mungkin dengan bahasa lain adalah ijtihad dalam memproduksi hukum itu sendiri. Jamaah pemirsa Qalbun Salim NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar kita lebih gamblang terkait dengan makna kullu bid'atin dhalalah, kita coba cuplik. Apakah benar kata kullu ini diartikan keseluruhan atau dengan arti kulliyah, totalitas, semuanya tanpa pengecualian, ataukah dipahami ada pengecualiannya? Coba kita compare, kita banding dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengandung kata kullu. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air, kata Allah Subhanahu wa taala, kulla syai'in hayyin, setiap makhluk hidup. Setiap yang hidup, kata Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari air. Kalau kata kullu diartikan keseluruhan, totalitas, berarti semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari air. Namun kenyataannya kita tahu semua, jin diciptakan dari api. Malaikah diciptakan dari nur, cahaya. Ini tentu merupakan satu pengecualian. Berarti dengan kata lain, makna kullu di sini tidak bisa diartikan keseluruhan. Akan tetapi aghlabiyah atau aksariyah, kebanyakan, umumnya, mayoritas, ini bisa diartikan seperti itu. Kebanyakan makhluk hidup ini diciptakan dari air. Ada sebagian kecil yang tidak diciptakan dari air. Ini makna yang dapat kita ambil dari ayat surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat yang terkait dengan cerita Nabi Khadir alaihissalam, ya. Di dalam ayat ini ada satu narasi cerita terkait dengan seorang raja atau malik, ya, seorang malik. Di situ disebutkan akan merampas setiap safinah, setiap perahu yang melintas di situ. Dalam ayat disebutkan wa kana wara'ahum, dan ada di antara mereka, di belakang mereka, di hadapan mereka, malikun, seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin, yang akan merampas, yang akan mengambil setiap perahu ghasban, secara paksa. Ayat ini menunjukkan, ya, kalau kita lihat, kalau kita artikan kulla safinatin, setiap perahu, ini kita artikan semuanya, seluruhnya,
Pokoknya semua yang perahu yang melintas di daerah itu akan dirampas, berarti tidak ada pengecualiannya. Namun kenyataannya dalam riwayat disebutkan bahwa perahu-perahunya anak yatim tidak diambil. Termasuk perahunya Nabi Khidir alaihissalam sama Nabi Musa ini juga tidak diambil. Berarti ini menunjukkan bahwa kata kullu di sini tidak bisa diartikan seluruhnya, totalitas atau semuanya. Tidak bisa diartikan seperti itu. Tapi dimaknai dengan kebanyakan atau aksariyah atau bisa diartikan mayoritas. Kebanyakan, umumnya, ini bisa diartikan seperti itu. Tidak bisa diartikan kesemuanya, keseluruhannya. Ini ayat yang kedua yang bisa kita ambil makna bahwa kata kullu tidak bisa dimaknai dengan kata seluruhnya. Ayat berikutnya terkait dengan azab Allah terhadap kaum Nabi Hud alaihissalam. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu, bi amri rabbiha, atas perintah Tuhannya. Jadi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam ini dihancurkan. Kalau di sini diterjemah seluruhnya, seluruh yang ada di situ akan diluluhlantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh angin tersebut. Namun kenyataannya di situ masih ada pepohonan, tidak hancur. Gunung-gunung masih utuh, reruntuhan, bekas-bekas bangunan yang ada pada saat itu juga masih ada. Ini membuktikan bahwa kata kullu tidak bisa diartikan seluruhnya, tidak bisa diartikan semuanya. Arti yang bisa kita ambil di situ adalah kebanyakan atau umumnya. Umumnya aksariyah, kebanyakan apa yang ada di situ dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih ada sebagian-sebagian yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kata kullu, akan tetapi kita tidak bisa ambil makna kullu ini sebagai makna keseluruhan atau kesemuanya. Selanjutnya ayat yang lain juga Allah berfirman terkait dengan informasi dari burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menceritakan inni wajadtu imra'atan, kata hudhud cerita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, saya melihat ada seorang wanita yang merajai mereka, yang menjadi raja, yang memerintahkan kepada mereka. Wa utiyat, dan diberi oleh Allah min kulli syai', segala sesuatu diberikan kepada dia. Falaha arsun adim, dan dia memiliki singgasana yang sangat luar biasa. Di sini ada kata kulla syai'in. Utiyat kulla syai'in. Ratu Bilqis ini diberi segala sesuatu. Namun kenyataannya tidak semuanya diberikan, akan tetapi kebanyakan. Buktinya apa? Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak dimiliki oleh dia. Padahal firman Allah menyatakan Ratu Bilqis ini diberikan segala sesuatu. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa kata kulla syai'in di sini tidak bisa diartikan dengan seluruhnya atau semuanya. Ini 4 ayat yang sudah kita paparkan tadi, ini menunjukkan bukti bahwa kata kullu tidak bisa diartikan keseluruhan atau kesemuanya. Untuk lebih jelasnya saya akan paparkan juga beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengandung kata kullu, akan tetapi tidak dapat diartikan keseluruhan atau kesemuanya. Kita akan lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Melanjutkan keterangan
terkait dengan makna kullu di sini, tadi saya sudah katakan yang pertama riwayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kullu di sini, kullu syai'in, terkait dengan ceritanya Ratu Bilqis dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, ini juga tidak bisa diartikan dengan makna keseluruhan. Tudammiru kulla syai'in juga tidak bisa diartikan keseluruhan. Ada beberapa ayat ini yang ada makna kullunya, ada kata kullunya, akan tetapi tidak bisa diartikan dengan keseluruhan. Selanjutnya saya akan sampaikan, saya paparkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang ada kullunya, akan tetapi tidak bisa diartikan keseluruhan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin. Ini kalau diartikan secara letterlek bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Kepala sekolah memimpin sekolahnya, bupati juga memimpin rakyatnya sampai ke atas, gubernur sampai presiden. Ini memimpin, punya tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas dan tugas tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Minimal kita sebagai kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab memimpin bagi keluarganya. Istri juga memimpin dirinya dan mengelola keluarganya. Anak juga memimpin dirinya dan bertanggung jawab kepada keluarga sekitar dan terhadap agamanya. Ini kalau kita artikan seperti itu bisa jadi. Akan tetapi apakah ada pengecualian-pengecualian dari kullukum ini? Apakah seorang yang gila bisa memimpin dirinya sendiri? Tidak. Ini sudah merupakan pengecualian. Bayi, anak kecil, orang yang idiot, ini tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Berarti kullukum ra'in ini tidak bisa diartikan total, keseluruhan atau semuanya. Jadi tidak bisa kita mengatakan kata kullu setiap ini diartikan kepada seluruhnya. Begitu pula ada lagi hadis Rasulullah SAW. Ini yang ada kata kullunya, akan tetapi tidak bisa diartikan keseluruhan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Kalau diartikan keseluruhan berarti semua yang masuk jenis manusia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Pertanyaannya, Rasulullah SAW Muhammad ini termasuk jenis manusia apa tidak? Tentu jawaban kita pasti Nabi Muhammad adalah termasuk dari bangsa manusia, termasuk Bani Adam, termasuk anak cucu Adam. Apakah kita berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW pelaku dosa, pernah melakukan dosa? Ini sangat disayangkan. Tentunya tidak, karena seorang Rasul, seorang Nabi pasti memiliki sifat yang namanya maksum, yaitu terpelihara dari dosa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa NTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam ini pelaku dosa. Ternyata di situ masih ada pengecualian. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi kalau kita ketahui jumlah seorang nabi adalah 124.000. Bahkan yang 313 adalah seorang rasul yang wajib diketahui dan diimani adalah 25 orang. Yang terbaik dari 25 ini namanya ulul azmi, ada 5 orang. Kemudian yang terbaik dari 5 orang adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranikah kita mengatakan 124 nabi ini pernah melakukan dosa? Beranikah kita mengatakan bahwa
yang namanya Rasul pernah melakukan dosa, ini tentu sangat disayangkan. Tentu sangat disayangkan. Pasti mereka tidak melakukan dosa-dosa. Oleh karena itu, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, dari ayat-ayat yang sudah kami paparkan tadi, dari hadis-hadis yang sudah kami paparkan tadi, ini menunjukkan bahwa kata kullu dalam kullu bid'atin, kalau kita compare dengan ayat tadi, dengan hadis tadi, ini bisa disetarakan, bisa dipahami dengan pemahaman yang sama, yaitu setiap yang bid'ah itu sesat, maknanya kebanyakan bid'ah itu sesat. Bukan seluruhnya, bukan semuanya, akan tetapi ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat, atau dengan kata lain ada bid'ah-bid'ah hasanah. Ini yang bisa disampaikan dan bisa kita jadikan sebagai pedoman, sehingga memahami hadis bisa dikonfirmasikan dengan hadis-hadis yang lain, apalagi bisa dikonfirmasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga makna yang terkandung tidak akan bertabrakan dengan hadis-hadis yang lain, bahkan mungkin tidak bertabrakan dengan Al-Quranul Karim. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, ini pemaparan terkait dengan makna kullu, bahwa kullu bid'atin dalalah dalam hadis ini memiliki makna kebanyakan bid'ah itu sesat. Umumnya bid'ah itu sesat. Dan ini merupakan pemahaman dari ulama. Ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis sudah menyatakan bahwa hadis yang kullu bid'atin dalalah ini masuk kategori amun mahsus. Hadis ini masuk kategori yang am, yang butuh penghususan dari hadis-hadis lain. Jadi butuh penjelasan, nggak berdiri sendiri. Oleh karena itu perlu disampaikan terkait dengan taksis daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, agar dalam kita memahami makna kullu bid'atin dalalah ini lebih lengkap. Tentunya dengan pentaksisan dari hadis itu, ini akan menambah kelengkapan untuk memahami makna daripada kullu bid'atin dalalah. Ulama sudah sepakat bahwa ada beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang dijadikan pentaksisnya. Bahkan dalam satu kitab, ya, Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Maknal Bid'ah, seorang ulama dataran Maroko yang bernama Syekh Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari, beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Maknal Bid'ah. Ini beliau memaparkan khusus terkait dengan bid'ah-bid'ah yang ada ini, terutama memahami kullu bid'atin dalalah yang ditaksis oleh hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain, sehingga pemahaman terhadap hadis ini tidak sepenggal, tidak sepihak, dan bahkan ini kalau dipahami secara keliru bisa menyesatkan orang lain, bisa mengarah penyesatan kepada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemahaman dia. Pentaksisan ini perlu kita sampaikan agar pemahaman kita utuh terhadap kullu bid'atin dalalah. Hadis-hadis Rasulullah SAW, di antara yang mentahsis hadis ini adalah hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha. Ini hadis, salah satu hadis yang menjadi pentahsis, menjadi penjelas daripada hadis kullu bid'atin dalalah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari dalam kitab Itqanus Sunnah
fi tahqiqi ma'nal bid'ah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa sanna sunnatan, barang siapa merintis satu perbuatan baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Islam, dalam agama Islam ini, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatannya dan pahala orang yang mengikutinya. Dari hadis ini jelas nampak bahwa ada anjuran untuk merintis satu perbuatan yang sebelumnya tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ihdas ini, menciptakan atau mengada-ada barang baru ini harus sesuai dengan petunjuk daripada Al-Qur'an, sejalan dengan Al-Qur'an dan sejalan dengan Al-Hadis. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berfungsi sebagai taksis, mukhassis daripada hadis kullu bid'atin dhalalah yang akan kami paparkan pada sesi berikut ini setelah pariwara yang satu ini. Melanjutkan penjelasan terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berfungsi sebagai mukhassis, yang berfungsi sebagai penjelas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesat. Hadis yang pertama tadi saya katakan sebagai muhassis daripada hadis ini, hadis kullu bid'atin dhalalah adalah man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa merintis perkara baru, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Nah, barang siapa merintis sesuatu yang baru dalam Islam, rintisan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya dan pahala orang yang mengikutinya. Ini hadis ini juga kadang dipelintir juga sama pihak yang tidak bertanggung jawab, bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah yang sudah ada nasnya, sunnah yang sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat disayangkan. Padahal kata sanna di sini adalah merintis perkara baru, sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau ini diartikan sunnah yang sudah memang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan hadisnya bagaimana? Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha. Sunnah sayyi'ah maksudnya bagaimana? Apakah Rasulullah pernah melakukan sunnah yang sayyi'ah? Tentu tidak. Ini juga bukti bahwa hadis ini, sanna di sini maksudnya adalah perkara-perkara yang baru. Diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Ini yang sering dipakai juga untuk memperkuat kullu bid'atin dhalalah tadi. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa ahdasa, mengada-adakan perkara yang baru. Fi amrina, dalam urusan kami, dalam urusan agama maksudnya. Ya. Ma laysa minhu, yang tidak sejalan, yang tidak darinya. Maksudnya tidak dari sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Berarti yang tidak sejalan dengan Al-Quran, yang tidak sejalan dengan Al-Hadis, fahuwa raddun, maka perkara yang baru itu adalah tertolak. Jamaah, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, coba kita amati hadis ini. Man ahdasa, barang siapa mengada-adakan perkara yang baru, ihdas, ya. Fi amrina, dalam urusan agama, berarti yang di luar agama keluar. Ma laisa minhu, yang tidak sejalan dengan
Yang tidak bersumber dari agama, maksudnya tidak bersumber dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, berarti tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan Al-Hadis, fahuwardun, maka tertolak. Dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa yang tertolak itu yang menyimpang dari Al-Quran, yang menyimpang daripada hadis, yang nabrak Al-Quran, yang nabrak hadis. Yang menyeleweng dari Al-Quran, yang menyeleweng dari Al-Hadis. Bukan ihdasnya, tapi penyelewengannya. Dari sinilah ulama sekali Imam Syafi'i memberikan gambaran bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Dari hadis ini muncul definisi, ya, ada pengertian bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'ah yang menyimpang, menabrak, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini raddun, mardud, tertolak. Bid'ah yang sejalan dengan Al-Quran, yang sejalan dengan Al-Hadis, fahuwa makbul. Ini pemahaman yang diambil oleh para ulama yang mengkompromikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ada pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bahkan bukan hanya dari hadis ini saja pembagian itu didasarkan atau sebagai landasan. Akan tetapi dalam surat Al-Hadid ayat 27 Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim. Ini warahbaniyatan, dan rahbaniyah ibtada'uha, yang mereka ada-adakan. Ini kaumnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Rahbaniyah yang diada-adakan, ibtada'uha ma katabna alaihim, yang tidak kami perintahkan. Allah tidak memerintahkan untuk rahbaniyah. Nabi Isa alaihissalam tidak memerintahkan rahbaniyah. Maka katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, akan tetapi mereka murni semata-mata kepingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencipta, mengada-adakan yang namanya rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah itu adalah inqita'us syahawat, memutuskan syahwat, hawa nafsu, ya, beribadah hanya disiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sampai tidak melakukan pernikahan. Saking kepinginnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka membuat gubuk-gubuk, membuat rumah kecil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan pernikahan. Qat'us syahawat, inqita'us syahawat. Jadi syahwatnya diputus, tidak disalurkan, hanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sinilah lanjutan ayatnya, fama ra'auha haqqa ri'ayatih. Mereka tidak pandai menjaga rahbaniyah tadi. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ibtidaknya, bukan ibdaknya, bukan ihdasnya, bukan perkara barunya yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi keteledoran mereka dalam merawat, menjaga bid'ah yang sudah dia buat itu. Kaumnya Nabi Isa menciptakan bid'ah yang namanya rahbaniyah, tapi mereka tidak pandai menjaga rahbaniyah itu sendiri. Dari sinilah ulama mengambil satu pelajaran, satu iktibar, istifadah, mengambil faedah daripada ayat ini untuk membagi perkara yang baru atau ihdas atau bid'ah menjadi dua. Yang pertama hasanah, yang kedua adalah sayyi'ah. Ini bukti dari pemahaman ayat ini ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bid'ah itu sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan ayat dari surat Al-Hadid ayat 27 ditambah
sunnah Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amaliha wa ajru man amila biha. Ini ditambahi lagi dengan hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang raddun adalah ma laysa minhu, tapi yang minhu maknanya makbul, yang tidak sejalan itu tertolak, yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis itu diterima. Bahkan dalam hadis lain juga ada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tidak ada landasan hukumnya, yang tidak ada sinyalmen sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan Al-Hadis, maka itu tertolak. Maknanya yang sejalan dengan Al-Quran dan sejalan dengan Al-Hadis, maknanya amalan tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa NTV yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kajian ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekelumit terkait dengan kullu bid'atin dalalah ada sedikit gambaran, sedikit konklusi, sedikit wacana bahwa kullu bid'atin dalalah ini ternyata lafadz kullu dalam ayat, berbagai ayat ini tidak diartikan keseluruhan atau semuanya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Kahfi ayat 79, dan Ahqaf tadi disebutkan, An-Naml juga, An-Naml ayat 25, 23. Ini juga memberikan tanda kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa lafadz kullu dalam kullu bid'atin dalalah ini tidak bisa diartikan sebagai perkara seluruhnya aksariyah, akan tetapi aglabiyah atau aksariyah, tidak dimaknai kulliyah. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan kepada kita agar tidak mudah menyalahkan orang lain, karena kalau kata kullu di sini diartikan keseluruhan, maka ini akan fatal sekali, akan dapat menyalahkan amaliyah-amaliyah yang ada di masyarakat. Ini akan menyebabkan benturan-benturan yang sangat keras dan tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan kita dalam beragama, ketidaknyamanan kita dalam bermasyarakat. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah wawasan kepada kita semua, untuk menambah sedikit pencerahan, sehingga tidak menimbulkan kejumutan kita, tidak menjadi kaku kita pemahamannya, luwes dalam melihat fenomena-fenomena yang ada. Ihdas atau perkara-perkara yang baru ini kita sikapi dengan sikap yang agamis, dewasa, dan dengan ilmu. Mudah-mudahan manfaat. Kami tutup kajian ini dan kita sambung pada episode berikutnya. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.